Karena kekristenan itu adalah usaha Allah mencari dan menyelamatkan manusia. Ada perbedaan yang amat sangat mendasar antara agama dan kekristenan. Agama adalah usaha manusia mencari Allah. Ini berarti agama adalah hasil dari pencarian dan kerja keras dari usaha manusia untuk menemukan Allah, Sang Penciptanya, dengan cara menerapkan peraturan-peraturan, persyaratan-persyaratan, larangan-larangan, tirakat-tirakat, dan ritual-ritual. Baik itu ritual-ritual dari yang paling sederhana sampai kepada hal yang paling rumit. Dari hal yang paling menyenangkan sampai kepada hal yang paling menyusahkan. Bahkan sampai kepada melakukan ritual-ritual yang tidak masuk di akal sehat. Dampaknya, gabungan keseluruhan yang saya sebutkan di atas akhirnya dijadikan ajaran, sistem, tata keimanan, dan kaidah, yaitu rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan, dalil bagi para penganutnya. Akibatnya, para penganut agama tersebut sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi mirisnya tanpa pengertian yang benar. Nah, oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, makanya mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, ini nanti dapat kita baca di dalam Roma 12 ayat 2-3. Makanya Allah berfirman bahwa semuanya yang saya sebutkan tadi di atas itu tadi adalah tindakan atau perbuatan yang sia-sia, tidak ada gunanya, percuma saja. Seperti yang tertulis dalam Matius 15 ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, sedangkan kekristenan itu amat sangat istimewa sekali. Mengapa? Karena kekristenan itu adalah usaha Allah mencari dan menyelamatkan manusia. Makanya kekristenan bukanlah agama yang sekedar mengajarkan dan melaksanakan seperangkat ritual dan hukum moral yang baik. Kekristenan adalah relationship atau relasi, hubungan atau pertalian antara Allah yang Maha Kuasa dengan manusia yang serba terbatas. Hal ini Allah lakukan semata-mata hanya karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini. Seperti yang difirmankannya dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya orang yang percaya kepadanya lah yang tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan karena ibadahnya, karena perbuatan baiknya, karena amalnya, dan karena sedekahnya. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata di dalam Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Agama dengan segala perangkatnya, yaitu peraturan-peraturan, persyaratan-persyaratan, larangan-larangan, tirakat-tirakat, ritual-ritual, amal, ibadah, sedekah, dan perbuatan baiknya tidak akan bisa menemukan Allah. Kenapa? Karena manusia itu bersifat daging,
terjual di bawah kuasa dosa. Sedangkan Allah adalah Maha Suci, Maha Kudus, dan Maha Benar. Ada jurang pemisah yang sangat lebar dan dalam antara Allah dan manusia, yaitu dosa. Sehingga segala daya dan upaya manusia untuk menemukan Allah yang Maha Suci adalah mustahil dan sia-sia. Jadi, hanya Allah saja yang dapat mencari dan menyelamatkan manusia, karena Ia adalah Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itulah sebabnya Allah menjadi manusia dan dinamai Yesus, datang untuk mencari dan menyelamatkan manusia. Seperti firman-Nya dalam Injil Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan Allah telah menetapkan dan memutuskan hanya melalui Yesus saja orang-orang mendapatkan hidup kekal di sorga. Hal ini telah difirmankannya dalam Injil Yohanes 14 ayat 6 yang berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kesimpulannya saudaraku, hari ini saya memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Firman Tuhan berkata, saya perhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau dan keturunanmu. Pilihlah kehidupan dan berkat dengan menjadi pengikut Yesus Kristus. Karena kekristenan adalah usaha Allah mencari dan menyelamatkan manusia. Jangan pilih kematian dan kutuk, yaitu agama. Karena agama yang saya maksudkan di sini adalah usaha sia-sia manusia yang terbatas mencari Allah yang tak terbatas. Tuhan Yesus menyelamatkan dan memberkati saudara dan saya. Immanuel. Dunia maya dan nyata, dua dunia yang saling terhubung dan mempengaruhi. Tapi, bagaimana kita bisa mewarnai kedua dunia ini? Dengan pikiran Kristus, kita bisa mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Mari kita mewarnai dunia maya dan nyata dengan pikiran Kristus.